Resiko bagi orang-orang yang tidak membayar zakat adalah divonis oleh Allah musyrik dan atau kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Demikian perintah Allah kepada umat Islam, yakni menegakkan sholat 5 waktu, membayar zakat, dan rukuk beserta dengan orang-orang mukmin. Zakat merupakan kewajiban bagi keluarga muslim yang kebutuhan pokoknya telah terpenuhi, yang ada kelebihan harta senilai 85 gram emas murni yang sudah mengendap selama setahun dalam perhitungan tahun Hijriah. Itulah kondisi yang disyariatkan. Bila kita kebutuhan pokoknya telah terpenuhi dan ada saldo atau harta yang mengendap setara dengan 80 gram emas murni dan telah berumur setahun dalam perhitungan Hijriah tidak membayar zakat, maka konsekuensinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun wastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikina alladzina yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka kafir dalam kehidupan akhirat. Demikian resiko bagi orang-orang yang tidak membayar zakat adalah divonis oleh Allah musyrik dan atau kafir yang tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Siapapun orangnya yang menarsikan atau menginformasikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran atau mengajak untuk berbuat yang melawan perintah dalam Al-Quran, maka perhatikan ayat yang akan saya bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum naswa fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh untuk berbuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf. Mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakannya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Demikianlah. Jadi siapapun orangnya yang menarasikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, yakni terkait Islam, terutama rukun Islam, salah satunya zakat, maka Allah memvonisnya demikian. Di akhirat, kediaman orang munafik luar biasa. Mari kita perhatikan bagaimana Allah memvonis tempat kediaman orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat pertolongan bagi mereka. Luar biasa. Orang munafik itu tempatnya di kerak neraka, paling dasar. Untuk itu, berhati-hatilah dalam bernarasi. Al-Quran ini penerang bagi manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yang memuat segala sesuatu hal yang dibutuhkan dalam kehidupan secara rinci, menjelaskan secara baik dan benar, dan akan menjawab persoalan kehidupan dengan sempurna. Bila kita tidak menemukan sesuatu objek atau subjek tertentu dalam Al-Quran, itu bukan berarti Allah tidak memuatnya dalam Al-Quran tersebut, tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia tidak mampu mentadaburi Al-Quran secara baik dan benar. Mengikuti Al-Quran adalah kebenarannya pasti yang akan menyelamatkan kita. Untuk itu silakan pilih. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.